Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi bersama saya, Hamdan Zikrurobi, untuk melanjutkan tugas dari kelas Android Studio ini. Oke, jadi di sini itu saya mendapatkan tugas disuruh membuat simple application tentang artikel. Di sini saya membuat aplikasi ini berdasarkan database menggunakan SQLite. Oke, langsung saja kita demokan terlebih dahulu. Untuk UI-nya sendiri saya buat seperti ini. Dan kita create artikel terlebih dahulu. Misal ini title Android. Dan di sini itu kita ngisi konten artikelnya itu apa. Kita isi terserah saja, misal oke, kemudian autornya kita isi terserah. Kita post, maka akan keluar tos seperti ini. Kemudian untuk menampilkan artikel yang sudah kita buat tadi itu kita cukup menekan menu artikel di sini. Dan di sini udah ada artikel yang kita buat tadi. Di sini. Oke, kalau dibuka tampilan detailnya akan seperti ini. Oke, itu saja untuk running dari aplikasi yang sudah saya buat ini. Untuk prosesnya sendiri itu seperti ini. Kita saja. Jadi pertama itu kita membuat dari XML-nya terlebih dahulu. Di sini itu ada activity grid, activity detail, activity list, dan activity main. Kemudian untuk yang list artikel ini ini digunakan untuk dirujuk ke recycle view yang terdapat pada activity list. Nah, di sini saya menggunakan recycle view sehingga tampilannya akan seperti ini. Tampilannya mengikuti dari list artikel card view yang udah dibuat tadi. Ini menggunakan card view. Oke, untuk tampilan sepertinya udah seperti itu aja. Nah, untuk urutan pengerjaan dari latihan SQLite ini sendiri itu pertama kita membuat main activity terlebih dahulu. Nah, di main activity ini otomatis sudah terbuat lah ketika kita membuat sebuah project baru. Nah, di sini ada metode onCreate. OnCreate ini tidak diapa-apakan, dibiarin aja secara default. Kemudian ini ada click list dan click create. Click list sendiri ini digunakan untuk merujuk ke uh, tampilan yang ada untuk menampilkan dari list yang udah dibuat tadi. Sedangkan untuk create ini itu digunakan untuk merujuk ke button yang ada di tampilan menu yang nantinya akan pindah ke layar untuk membuat artikel. Oke, di sini ada dua contoh pemanggilan intent yang berbeda. Sebenarnya sama aja, cuman ya tergantung dari algoritma si pemrogramer itu sendiri sih. Kemudian setelah main activity itu kita langsung saja membuat database helpernya. Oke, jadi ketika kita membuat dari SQLite ini, kita diharuskan untuk membuat kelas bernama database helper. Database helper itu sendiri digunakan untuk melakukan konfigurasi terhadap apapun yang mau kita lakukan pada database kita yang ada di SQLite. Oke, untuk penggunaannya sendiri itu langsung aja bikin kelas baru. Kita namakan database helper, kemudian kita extendkan SQLite Open Helper. Jadi SQLite Open Helper itu sebuah library yang disediakan oleh SQL. Ketika kita membuat sebuah database helper itu kita harus mengextend library ini. Oke, kemudian kita inisiasikan itu yang pertama ada database name, nama database-nya itu apa. Kemudian ada tabel name, nama tabelnya yang ada di dalam database itu apa. Dan database version. Database version ini adalah versi database itu sendiri. Kemudian di sini itu ada value dari setiap kolom yang ada di database itu. Yang ada di tabel. Misal ini ada kolom pertama itu berisi ID. Kolom kedua berisi title, kolom ketiga berisi artikel,
Dan kolom terakhir, kolom keempat itu berisi autornya. Oke, kemudian ini untuk konstruktornya sendiri. Konstruktornya sendiri itu seperti ini. Database helper, konteks untuk merujuk ke konteksnya. Kemudian ini adalah pemanggilan konstruktornya. Dan ini untuk menambahkan agar database itu bisa di writable gitu. Oke, kemudian di sini ada onCreate-nya. OnCreate itu kayak seperti inisiasi awal dari tampilannya itu sendiri. Dan, jadi di sini database tadi itu mengeksekusi dari SQL ke table, artikel table, ID integer, primary key-nya. Primary key itu auto increment, artinya itu auto ngisi value dari primary key-nya itu sendiri. Kemudian ditambahkan title text, article text, dan terakhir auto text. Kemudian on upgrade itu metode wajib juga digunakan ketika database itu sendiri itu melakukan upgrade gitu. Terus kemudian untuk yang downgrade juga on upgrade sama on downgrade itu wajib diimplementasikan kepada database helper ini. Yang on upgrade itu digunakan ketika database mengalami upgrade. Dan sementara downgrade itu ketika database itu mengalami downgrade. Oke, kemudian ada metode insert data. Di insert data ini itu digunakan untuk memasukkan data yang diinputkan oleh user dari aplikasi menuju ke tempat penyimpanan atau database SQLite yang udah kita bikin ini. Oke, di sini adalah untuk codingnya, backendnya, SQLite database ini untuk inisiasinya. Kemudian ini untuk value-nya. Di kolom kedua itu diisi title, kolom ketiga artikel, kolom keempat author. Kemudian ini untuk resultnya, inisiasi result itu untuk insertnya itu kita simpan ke dalam variabel bernama result. Jadi di sini database itu sendiri akan dimasukkan data, tabel name-nya apa, kemudian content value-nya apa. Content value ini sendiri merujuk ke pengisian di sini tadi. Nah, gitu. Kemudian ini untuk pengkondisian if-nya saja. Oke, kemudian ada cursor get all data. Di sini digunakan untuk mengambil data itu sendiri. Kita menggunakan fungsi cursor yang digunakan untuk mengambil data, untuk membaca data yang ada di database itu, kemudian ditampilkan ke UI dari aplikasi kita. Oke, SQLite database ini untuk inisiasinya, kemudian ini untuk pengembalian nilainya. Jadi ini untuk membaca ya, query untuk membaca data dari database to select bintang from article table. Tanda bintang itu digunakan untuk membaca keseluruhan dari artikel table yang ada di database itu. Kemudian ini untuk metode jika kita ingin membaca data dari database itu tidak semuanya. Ini by ID, sementara ini itu untuk mendapatkan semua data yang ada di database. Bedanya di by ID ini kita bisa membaca data dari database itu lebih spesifik mengarah ke yang kita inginkan. Nah, untuk fungsinya codingannya itu sama seperti yang di sini. Kita inisiasikan dulu, kemudian kita tambahkan fungsi pengembalian nilai menggunakan query. Query untuk pembacaan pembacaan database secara spesifik itu menggunakan setelah bintang from, kemudian nama tabelnya di mana ID-nya itu berapa gitu. Jadi ini untuk by ID. Kemudian ini untuk update data. Jadi metode ini itu digunakan untuk melakukan updating kepada data yang udah ada pada database SQLite kita. Oke, di sini itu pertama ada inisiasinya, kemudian kita menyimpan sebuah content value ke dalam variabel content values. Nah, di sini juga sama, content values-nya itu mengarah ke kolom-kolom kolom 1, 2, 3, 4 yang ada di database SQLite. Kemudian ini untuk query-nya. Untuk penginisiasian
fungsi dari update data ini sendiri. Cuman di simple aplikasi yang dibuat ini untuk studi kasus itu tidak saya masukkan karena di pengerjaan itu tidak ada keterangan untuk menggunakan update data dan juga delete data itu sendiri. Jadi saya tidak membuat fungsi update data dan delete data. Cuman ini fungsi dari database helpernya itu kita buat saja sebagai jaga-jaga ketika nanti kita ingin lakukan sesuatu kepada codingan kita. Caranya untuk mengimplementasikannya cukup gampang. Itu kita tinggal membuat button aja. Kemudian kita on click dan kita panggil fungsi yang ada di sini. Oke, kemudian setelah database helper itu kita baru membuat list activity ini. Oke, jadi list activity ini merujuk kepada activity list yang ada di sini. Nah, di list activity ini itu kita membuat sebuah recycle view dari sini. Tampilannya kita membuat recycle view. Kenapa pakai recycle view? Itu karena ini lebih fleksibel aja. Recycle view itu bisa nggak hanya vertikal aja data yang ditampilkan. Kita bisa mengkustomisasi bagaimana tampilan tersebut akan dibuat. Misal kita mau tampilan horizontal campur vertikal itu bisa juga pakai recycle view. Kalau pakai yang itu satunya itu nggak bisa, yang pakai list view biasa. Oke, kemudian untuk ini itu backendnya ya. Jadi kita inisiasikan dulu objeknya itu apa, atributnya apa, kemudian di onClick itu kita masukkan recycle view list article find view by ID ini untuk membaca dari recycle view itu sendiri yang ada di XML. Kemudian ini kita koneksikan kepada database-nya. Jadi data yang ada di sini tadi ini semua itu diambil dari database kita. Kemudian ini get data article untuk menjalankan fungsinya. Kemudian recycle view list article, set layout manager, dan set adapter. Ini di sini itu merujuk kepada list adapter ini. List adapter ini digunakan untuk mengkonfigurasi dari recycle view itu sendiri. Oke. Nah, jadi sebelum kita benar-benar bisa untuk menyelesaikan kelas dari list activity ini, kita harus membuat sebuah kelas baru bernama list adapter, yang dimana list adapter ini digunakan untuk mengkonfigurasi dari tampilan recycle view kita. Di sini ada array listnya, itu digunakan untuk mengatur dari tampilan bagaimana cara kerja dari ketika membaca sebuah data dari database itu. Kemudian ada list adapter, view holder, onClick, view holder. Dan di sini itu saya memakai layout in Flutter. Layout in Flutter sendiri itu digunakan untuk menyisipkan sebuah XML kemudian digabungkan ke XML lain gitu. Seperti ini. Ini kan satu XML keseluruhan ya. Nah, kemudian itu kita masukkan ke sini. Nah, waktu proses memasukkan itu, kita harus menggabungkan dari satu kesatuan XML yang di list artikel ini menuju ke XML dari activity list. Jadi untuk menggabungkan dua XML itu menjadi satu, itu kita memakai dari layout in Flutter itu sendiri. Oke, kemudian untuk onBind view holder itu digunakan untuk mengatur posisi dari holder dari list artikel XML itu tadi untuk mengholder card view itu. Kemudian get item count juga ini articles untuk mendapatkan size dari berapa besarnya card view yang udah kita buat tadi. Nah, kemudian ini baru kita masukkan view holder
yang mengextend recycle class recycle view. Nah, di sini itu merupakan cara backend non database yang digunakan untuk membaca dari aplikasi itu sendiri. Di sini ada ini TV list title, itu TV list title, TV list author, dan artikel itu digunakan untuk membaca data dari ID yang udah dibuat dari XML-nya. Kemudian untuk by-nya itu baru kita benar-benar bisa mendapatkan data dari ID-ID yang udah kita buat pada XML-nya itu. Kemudian ini ada on click. Jadi ini ketika di on click tampilan yang seperti ini, ketika sebuah data ini diklik, maka akan memunculkan sebuah aktivitas seperti ini, yaitu lebih merujuk ke detail dari konten yang udah kita buat, udah dibuat user dari awal tadi. Nah, untuk backend-nya sendiri itu seperti ini, kita inisiasikan dulu get adapter position, itu posisinya bakal gimana, kemudian kita panggil fungsi intentnya itu sendiri merujuk ke detail activity class. Detail activity itu yang ini. Kemudian kita put extra itu untuk mendapatkan datanya, dan view get context ini untuk menjalankan fungsi dari intent ini. Oke, kemudian kita lanjut lagi ke list adapter tadi. Oke, ini udah cuman gini aja. Jadi habis ini untuk mengatur tampilan, kemudian kita ini untuk mendapatkan data dari artikel itu. Ini kita mendapatkan data ini membaca dari database yang udah kita buat tadi. Jadi ini list activity ini berhubungan langsung dengan kelas database helper. Oke, kemudian yang belum kita bahas yaitu tentang detail activity. Oke, di detail activity ini itu merujuk juga ke database itu, database yang udah kita buat tadi. Di detail activity ini itu yang udah saya jelasin tadi, itu yaitu sebuah isi dari artikel yang udah kita buat tadi. Di sini seperti biasa kita memberikan foto objek baru dengan atribut yang berbeda sesuai dengan yang di XML. Kemudian ini ada on grid-nya. Ini untuk tampilan bar yang paling ada di atas sendiri. Cuman barnya itu udah saya hilangin agar kelihatan full size ini. Jelek kalau ada barnya itu. Ini hapus saja sebenarnya, nggak usah. Kemudian ini ada penginisiasian dari database SQLite yang udah kita buat tadi. Kemudian ada ini TV detail title, TV detail author seperti biasa itu digunakan untuk menginisiasi dari pembacaan ID yang ada di XML. Kemudian ini ada untuk membaca dari database-nya itu sendiri, itu get intent dari, jadi intent yang udah diklik tadi, yang diklik di list activity tadi itu akan didapatkan datanya. Kemudian kita memanggil fungsi cursor yang ada di kelas database helper, itu digunakan untuk mendapatkan data artikel dari database. Kemudian ini ada move to next, itu digunakan untuk melanjutkan ke proses selanjutnya dari pembacaan data tadi. Nah, di sini di detail title, author, artikel itu kita melakukan set text ya. Set text itu sendiri kan di tampilan dari detail itu awalnya seperti ini, ada artikel sama konten artikel. Nah, ini jika kita sudah mendapatkan datanya, maka ini akan kita rubah semua. Nama artikel, judul artikelnya apa, kemudian siapa autornya, dan akhirnya isinya itu apa. Itu makanya jadi kita melakukan set text terhadap text view yang ada. Oke, kemudian tadi database helper udah, data activity udah, udah, kemudian
Oh ya, di sini di artikel, di create activity sama artikel ini saling berhubungan. Jadi aku jelasin dari create activity dulu. Create activity itu digunakan create activity ini yaitu merupakan sebuah backend dari saat user melakukan pembuatan artikel baru. Di sini seperti biasa kita membuat sebuah objek baru terdiri dari database helper dan edit text. Kemudian ini untuk on-create-nya seperti biasa itu ada inisiasi dari database-nya, kemudian find view by ID itu digunakan untuk inisiasi membaca data dari aplikasinya, data dari XML-nya itu. Nah, kemudian ini ada click post, ini on click ketika user klik kepada melakukan klik setelah dia memasukkan artikel-artikelnya. Maksudnya setelah dia membuat artikel, kemudian dia mau nge-post itu dia otomatis dia menekan tombol klik dong. Nah, di sini ini untuk fungsi on click-nya. Yang pertama ada penginisiasinya dulu, string title, get text untuk mendapatkan datanya. Kemudian di sini pengkondisian if else-nya. Jadi di mana jika title dan ini jika kolom title itu tidak ada isinya atau author tidak ada isinya, artikel tidak ada isinya juga, maka dia akan mengeluarkan toast dengan peringatan yaitu tolong isi kolom dengan benar. Nah, kemudian jika ininya itu tidak kosong, maka ini kita memakai boolean insert mydb itu untuk memasukkan data ke database SQLite yang sudah kita buat tadi. Nah, jika ini dimasukkan, jika berhasil dimasukkan, maka set id title yang merujuk ke edit text tadi itu akan diubah set text menjadi ini, id author dan id artikel akan diubah menjadi kosong lagi. Nah, jadi ketika kita udah menginputkan artikel kita, kemudian kita mengklik tombol. Nah, jika data yang sudah kita masukkan tadi berhasil dimasukkan ke dalam database SQLite itu, maka kolom dari edit title, edit text yang juga edit title, edit author, dan edit artikel itu akan kembali seperti semula. Ini ditujukan untuk memanjakan si user agar tidak perlu menghapus-hapus lagi ketika dia ingin membuat sebuah artikel baru. Kemudian ada langkah terakhirnya yaitu toast yang berbunyi untuk sukses domain. Kemudian kalau gagal itu akan memunculkan teks yaitu failed to add. Oke. Kemudian untuk yang artikel ini sendiri ini itu digunakan untuk backend dari di dalam aplikasi ini. Jadi di sini itu berisi dari backend sederhana yaitu get, set. Ya intinya untuk get set aja sih. Jadi ini untuk mempercepat pemrosesan dari progres aplikasi kita. Ini untuk mendapatkan ID-nya, untuk melakukan set kepada ID, dan ini untuk mendapatkan title-nya. Ini digunakan untuk set title-nya, ini mendapatkan artikel, set artikel, dan ini untuk mendapatkan author. Ini untuk set authornya. Kita akan lagi coba untuk demonstrasi terakhir. Oke, seperti ini. Nah, di sini kita coba langsung aja coba create artikel, judul cobaan kedua, isi ini SQLite, kemudian autornya itu saya sendiri. Oke, jika sudah maka kita akan menekan tombol button post ini. Nah, ketika sudah ini akan memunculkan toast, kemudian
kolom title, artikel, sama author itu akan kembali kosong. Nah, ketika tidak ada yang diisi, itu akan memunculkan toast please fill out correctly. Kemudian kita lihat lagi di artikel list. Nah, di sini sudah muncul ya dari artikel yang sudah saya buat tadi. Di sini. Kemudian untuk jika tampilan ini sebenarnya belum dibuat dan kita ingin melihat data yang itu udah masuk ke SQLite apa belum, di Android Studio ini sudah bisa sebenarnya di ini device file explorer di sini. Kemudian kita cari uh, kita cari dari data untuk nama package project itu ini apa. Sini namanya itu SQLite. Di sini kemudian ada database. Nah, ini kita simpan aja. Save as. Misal ini kita taruh di sini aja di D, kemudian di saya. Kemudian udah kita cek filenya di sini dan ini SQLite DB. Kemudian untuk cara mudahnya kita buka aja SQLite Online. Nah, di sini nanti kita tinggal file open database dan di sini kita pilih database yang udah di save tadi di sini. Nah, di sini ada Android metadata, article table, dan SQLite sequence. Di sini saya membuat dari article table itu sendiri. Langsung aja kita coba panggil article table dan kita run. Nah, di sini akan muncul data-data yang telah berhasil masuk kepada database SQLite yang ada di Android Studio. Ini untuk percobaan pertama tadi, ini untuk percobaan kedua tadi. Oke, sekian saja dari saya untuk penjelasan dari studi kasus Android Studio tentang mengenai belajar menggunakan SQLite. Oke, kurang lebihnya mohon maaf apabila saya ada salah kata atau dimaafkan. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.